Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayana Ramadi Siswanto dengan NIM 13122000153. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RUU yang sudah saya kerjakan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi sebuah hal atau isu yang sangat penting dan mendesak, karena rumah seharusnya menjadi tempat yang aman, penuh kasih, dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, dalam realitasnya menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, rumah justru menjadi tempat ketakutan dan penderitaan. Untuk mengatasi masalah ini, telah dirancang sebuah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah langkah besar menuju perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Jadi, saya akan membahas mengapa RUU ini penting dan poin-poin utamanya, dan bagaimana cara saya bisa mendukung RUU ini. Bagian 1, latar belakang dan urgensi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang serius, mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setiap tahunnya ribuan kasus KDRT dilaporkan di Indonesia, dengan angka yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Korban KDRT yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak seringkali terjebak dalam lingkaran kekerasan karena stigma sosial, ketakutan, dan ketergantungan ekonomi. Jadi mereka cenderung tidak melaporkan apa yang telah mereka alami karena stigma masyarakat yang menganggap bahwa KDRT atau hal yang terjadi dalam rumah tangga bukan hal yang harus disebarluaskan atau dilaporkan menjadi konsumsi khalayak umum. Mengapa kita butuh rancangan undang-undang penghapusan KDRT? Karena meskipun sudah ada undang-undang terkait, tantangan baru seperti kekerasan berbasis digital, kurangnya akses keadilan bagi korban, lemahnya penegakan hukum menunjukkan perlunya pembaruan. RUU ini dirancang untuk memperkuat perlindungan bagi korban, meningkatkan pencegahan, dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagian 2, isi utama RUU. RUU penghapusan KDRT membawa sejumlah pembaruan penting yang patut kita soroti. 1. Definisi lebih luas dari kekerasan itu sendiri. RUU ini memperluas definisi KDRT untuk mencakup kekerasan berbasis digital seperti ancaman dalam media sosial, pelecehan daring yang relevan pada era digital saat ini, di mana era digital menjadi ancaman atau menjadi senjata bagi para pelaku untuk disalahgunakan dalam KDRT dan menyakiti pasangannya. 2. Perlindungan holistik untuk korban. RUU ini menekankan perlindungan menyeluruh termasuk akses pelayanan kesehatan, konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis. Korban yang terdampak juga akan mendapatkan perlindungan darurat seperti rumah aman atau pemerintah perlindungan dari pengadilan. 3. Pencegahan melalui edukasi. RUU ini mewajibkan pemerintah dan masyarakat melakukan kampanye pencegahan KDRT, termasuk edukasi dalam kesetaraan gender dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, serta masyarakat. 4. Penegakan hukum yang lebih tegas. Pelaku KDRT akan menghadapi sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. 5. Pemberdayaan ekonomi korban. Salah satu terobosan dalam RUU ini adalah program pemberdayaan ekonomi untuk korban, seperti pelatihan kerja dan bantuan modal usaha agar korban yang terdampak bisa mandiri dan hidup sendiri terlepas dari ketergantungan pada pelaku. Jadi dalam aspek ini pemberdayaan ekonomi korban, jadi korban diberdayakan sehingga korban tidak ketergantungan ekonomi kepada pelaku. Jadi korban bisa bebas tanpa memikirkan adanya aspek ekonomi yang mengganggu. Poin-poin ini menunjukkan bahwa RUU tidak hanya fokus kepada penanganan kasus, tapi juga pencegahan dan pemulihan jangka panjang.
Bagian 3, manfaat dan dampak. Jika RUU ini disahkan, dampaknya akan sangat signifikan. Pertama, korban KDRT akan merasa lebih aman dan didukung untuk melapor, karena sistem perlindungan yang lebih kuat akan memberikan mereka keberanian. Kedua, pelaku akan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan kekerasan, karena hukuman yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat. Ketiga, masyarakat akan menjadi lebih aware tentang pentingnya hubungan keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan berkat kampanye edukasi yang masif. Rancangan undang-undang ini juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius melindungi hak asasi manusia pada masyarakatnya, khususnya hak perempuan dan anak. Dengan mengesahkan RUU ini, kita menunjukkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, serta jauh yang dari namanya kekerasan. Bagian 4, ajakan untuk mendukung. Sekarang, bagaimana kita bisa mendukung RUU penghapusan KDRT? Pertama, mari kita tingkatkan kesadaran di lingkungan sekitar kita. Diskusi isu dengan keluarga, teman, atau komunitas yang ada. Apabila teman atau orang terdekat kalian terdampak ataupun ada sinyalir tanda-tanda KDRT, mari ajak diskusi, lalu bisa kita rundingkan pandangan-pandangan yang ada dalam kacamata hukum dan kacamata sosial. Kedua, dukung organisasi atau lembaga yang membantu korban KDRT, baik melalui donasi, menjadi relawan, atau menyebarkan informasi. Ketiga, gunakan suara Anda di media sosial dalam mempromosikan RUU ini. Buatlah hashtag atau tagar seperti hashtag hapus KDRT atau dukung RUU KDRT, bisa menjadi alat untuk menarik perhatian publik. Terakhir, jika Anda memiliki akses untuk membuat kebijakan, dorong mereka untuk memprioritaskan pengesahan RUU ini. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, namun masalah kita bersama. RUU penghapusan KDRT adalah langkah nyata untuk menciptakan rumah yang aman bagi setiap individu, terutama perempuan dan anak. Mari kita dukung RUU ini dengan penuh semangat, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar untuk masa depan. Bersama, kita bisa wujudkan keluarga dan masyarakat yang bebas dari kekerasan. Apabila kalian tahu atau mengetahui ada orang-orang yang terdampak KDRT, tolong untuk bimbingannya bahwa mereka menjadi lebih aman, bisa ditolong untuk melaporkan atau semudah mendengarkan cerita mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih aman dan harmonis. Sekian dari saya. Pesan dari saya pribadi adalah dengan adanya RUU ini, yang saya harapkan adalah bahwa orang-orang yang terdampak atau orang-orang yang belum speak up tentang KDRT merasa karena stigma masyarakat menganggap ini sebuah hal yang tabu atau hal yang tidak boleh untuk disebarluaskan. Saya harap dengan RUU ini serta adanya sosialisasi tentang KDRT dapat membantu mereka setidaknya meringankan beban mereka dengan bercerita atau tidak menganggap itu sebagai hal yang tabu dan aib, karena KDRT ini menjadi salah satu hal penting atau masalah penting yang dihadapi, karena tidak sedikit orang yang terdampak KDRT. Mungkin orang di sekitar Anda atau di sekitar kita terdampak juga KDRT, hanya saja mereka tidak mau melaporkan karena stigma masyarakat dan anggapan masyarakat yang ada yang menilai bahwa KDRT bukanlah hal yang pantas untuk didiskusikan dalam masyarakat. Jadi pesan saya pribadi dengan adanya UU ini memberikan mereka keberanian untuk setidaknya berdiskusi atau menyampaikan keluh kesah mereka yang mereka hadapi dari KDRT, apa saja yang mereka rasakan atau dampak buruk dari KDRT. Jadi
Mari kita saling merangkul antara satu dan lainnya, karena dengan begini kita bisa menjadikan suasana Indonesia lebih harmonis, suasana masyarakat lebih harmonis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsiano Christian Papinti dengan NIM 1312100311. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan undang-undang kami, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat RUU PKDRT tahun 2025. RUU ini kami susun sebagai bentuk keprihatinan atas maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Namun belum sepenuhnya ditangani secara tuntas, terutama dalam aspek perlindungan korban dan pemidanaan pelaku. Rancangan undang-undang ini berangkat dari beberapa hal mendasar. Pertama, bahwa setiap warga negara berhak hidup aman dan bebas dari kekerasan, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM. Ini bukan hanya masalah domestik, tapi masalah hukum, kemanusiaan, dan keadilan. Sayangnya, banyak korban terutama perempuan dan anak-anak tidak mendapat perlindungan yang layak. Yang ketiga, sistem hukum yang ada masih memiliki kekosongan dalam menangani kekerasan domestik secara menyeluruh. Misalnya dalam aspek marital rape, pemulihan korban, atau pendampingan hukum secara menyeluruh. Karena itu, kami menyusun RUU ini dengan tujuan untuk mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga secara harmonis dan adil. RUU ini dimulai dengan mendefinisikan istilah-istilah penting. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran. Ada istilah material rape atau pemerkosaan dalam pernikahan. Ini penting karena banyak kasus yang tidak tersentuh hukum akibat norma patriarki. Kami juga memperkenalkan istilah perintah perlindungan oleh pengadilan dan perlindungan sementara dari aparat atau lembaga sosial. RUU ini menggunakan 4 asas. Yang pertama, penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan yang keempat, perlindungan korban. Dan tujuannya adalah jelas, mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, ada 4 bentuk utama kekerasan. Yang pertama, fisik, seperti dipukul atau dilukai. Psikis, seperti diintimidasi atau direndahkan. Nah, seksual ini termasuk marital rape, penelantaran, seperti tidak diberi nafkah dan tidak dirawat. Contohnya, kasus Wan Syardin Mali, seperti yang diungkapkan oleh istrinya, merupakan bentuk kekerasan seksual dalam pernikahan. Dalam rancangan undang-undang ini, marital rape dijadikan tindak pidana tanpa terkecuali. Korban berhak atas perlindungan, layanan kesehatan dan hukum, informasi hukum, pendampingan selama proses hukum. Rancangan undang-undang ini juga mewajibkan setiap orang yang mengetahui KDRT untuk melapor, kecuali ada alasan sah atau tidak melakukannya. Nah, kewajiban negara dan penegak hukum, yaitu menjamin perlindungan dan pemulihan korban, menyediakan layanan terpadu termasuk rumah aman, melakukan sosialisasi dan pendidikan publik, mulai dari sekolah hingga pelatihan masyarakat. Aparat hukum juga wajib menangani laporan tanpa diskriminasi dan dengan kecepatan dan akurasi.
Nah, rancangan undang-undang ini memberikan ancaman pidana terhadap pelaku. Yang pertama, kekerasan fisik, 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Kekerasan psikis, 3 tahun atau denda 75 juta. Kekerasan seksual, 9 tahun atau denda 200 juta. Penelantaran 3 tahun atau denda 50 juta. Jika kekerasan dilakukan berulang kali atau menyebabkan luka berat atau kematian, hukum diperberat seperti 3 dari ancaman maksimum. Selain itu, rancangan undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah delik umum, jadi bisa diproses tanpa menunggu laporan korban. Rancangan undang-undang ini menghapus peraturan yang bertentangan dengannya dan meminta pemerintah membuat aturan pelaksanaan paling lambat 1 tahun setelah diundangkan. Perbandingan dengan undang-undang sebelumnya, rancangan undang-undang ini memang banyak mengadopsi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Namun ada beberapa penyempurnaan diantaranya. Istilah material, istilah marital rape dijelaskan lebih eksplisit. Perlindungan tidak hanya berupa fisik, tapi juga pemulihan psikologis dan ekonomi. Layanan diberikan cuma-cuma dan tanpa diskriminasi. Pendekatan gender dan HAM lebih tegas ditonjolkan. Rancangan undang-undang ini juga mendorong kerjasama dengan masyarakat sipil dan lembaga swasta untuk membantu proses pemulihan korban. Sebagai penutup rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kami susun bukan hanya sebagai syarat akademik, tetapi sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kami berharap rancangan ini dapat menjadi rancangan kebijakan masa depan yang benar-benar memberikan perlindungan, keadilan, dan harapan baru bagi para korban. Karena pada akhirnya, rumah tangga harus menjadi tempat yang aman, bukan medan kekerasan. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak lahir dari ruang hampa. RUU ini mempresentasikan nilai filosofis dan sosiologis yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara filosofis, RUU ini selaras dengan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan apalagi dalam rumah tangga jelas melanggar prinsip kemanusiaan, tidak ada keadilan dalam paksaan, intimidasi, atau penghabisan terhadap orang terdekat kita sendiri. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki, di mana kekuasaan suami seringkali dianggap mutlak. Akibatnya, banyak perempuan atau bahkan anak-anak merasa tidak punya tempat untuk mengadu. Mereka dibungkam oleh norma sosial yang menyalahkan korban, oleh mitos bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan private, bukan persoalan hukum. Rancangan undang-undang ini hadir untuk mengubah cara pandang itu. Rumah tangga bukan benteng yang anti hukum, ia tetap tunduk pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Mari kita angkat kembali contoh kasus yang sempat ramai, yaitu kasus dugaan marital rape oleh Mas Randi Malik terhadap istrinya. Kasus ini menggambarkan kompleksitas persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak pihak meremehkan, bahkan menyalahkan korban karena kan mereka suami istri, katanya. Padahal seksualitas dalam pernikahan tetap membutuhkan konsensus. Tanpa persetujuan itu adalah pemaksaan, dan pemaksaan adalah kekerasan. Sayangnya, banyak korban takut bicara karena dianggap membuka aib. RUU ini menjamin bahwa korban berhak menolak hubungan seksual yang menyakitkan, mendapat perlindungan dari negara, mendapat pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Kita harus ubah narasi masyarakat bahwa istri adalah properti suami. Istri adalah manusia dengan hak utuh atas tubuh dan martabatnya. Rancangan undang-undang ini tidak hanya memberi tanggung jawab kepada aparat hukum, tetapi juga kepada lembaga sosial dan masyarakat. Mengapa? Karena perubahan budaya tidak bisa hanya lewat pidana.
Pendidikan dan sosialisasi juga penting. Misalnya, pelatihan untuk guru agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak didik. Media massa yang menyiarkan edukasi tentang relasi sehat dalam pernikahan. Selanjutnya, lembaga keagamaan yang membimbing umatnya untuk menolak kekerasan atas nama ketaatan rumah tangga. RUU ini juga mendorong pendirian rumah aman, pelayanan psikologis gratis, dan pendampingan hukum. Semua itu adalah bagian dari pendekatan holistik yang menyentuh korban secara utuh. Perlu diketahui, banyak negara di dunia sudah mengakui marital rape sebagai kejahatan serius. Di Kanada, Australia, Afrika Selatan, bahkan India, pemaksaan seksual dalam pernikahan termasuk dalam hukum pidana. Indonesia sendiri sempat disorot oleh komunitas internasional karena belum sepenuhnya mengakui bentuk kekerasan domestik sebagai pelanggaran serius. Dengan RUU ini, Indonesia mengambil posisi yang lebih progresif serta sejalan dengan konvensi CEDAW yang telah diratifikasi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan adalah komitmen internasional, bukan sekedar urusan domestik. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, orang tua, pasangan muda, bahkan anak-anak. Ia tak mengenal status sosial, pendidikan, atau agama. Tapi yang sering kali terjadi adalah korban diam dan pelaku bebas. Nah, RUU penghapus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2025 ini hadir untuk memecah kebungkaman itu. Ia adalah suara hukum bagi mereka yang dibungkam. Ia adalah tangan negara yang merangkul korban, dan ia adalah pagar hukum bagi rumah tangga agar tidak menjadi medan perang. Mari kita dukung pengesahan undang-undang seperti ini, karena kesejahteraan rumah tangga adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan beradab. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang rancangan undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azandra Zaskia Putri, NIM 1312200133. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu rancangan undang-undang yang kelompok kami buat, undang-undang yang sangat penting untuk perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan, yaitu Perancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau disingkat RUU PKDRT tahun 2025. Undang-undang ini dirancang sebagai respon atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang belum sepenuhnya bisa ditangani oleh sistem hukum yang pada saat ini. Mari kita bahas lebih dalam isi dan tujuan dari rancangan undang-undang ini. Yang pertama, latar belakang dan alasan pembentukan. RUU ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak warga negara belum mendapatkan perlindungan maksimal dari kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Korban, khususnya perempuan dan anak-anak, seringkali tidak berani melapor karena tekanan sosial dan minimnya perlindungan. Hukum yang berlaku saat ini belum cukup menjangkau kasus-kasus kekerasan yang secara menyeluruh. Yang kedua, tujuan dibentuknya undang-undang ini. Undang-undang ini disusun dengan 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk melindungi korban dari ancaman dan dampak kekerasan. Yang ketiga, untuk menindak pelaku secara hukum dengan sanksi yang tegas. Yang terakhir, untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang sehat, aman, dan harmonis. Asas yang dipegang undang-undang ini, yang pertama, ada penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, non-diskriminasi. Yang keempat, perlindungan terhadap korban.
Asas-asas ini menjadi pedoman dalam setiap keutuhan dan pelaksanaan aturan yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, undang-undang ini mengatur 4 jenis utama kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, atau penyiksaan. Yang kedua ada kekerasan psikis, seperti ancaman, penghinaan, atau intimidasi yang menyebabkan penderitaan mental. Yang ketiga ada kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan atau marital rape. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu membiarkan anggota keluarga dalam perawatan atau nafkah padahal itu menjadi kewajiban hukum pelaku. Yang kelima, siapa yang dilindungi oleh undang-undang ini? Undang-undang ini mencakup semua orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu yang pertama, suami, istri, dan anak. Yang kedua, keluarga lain yang tinggal satu rumah karena hubungan darah, pernikahan, pengasuhan, atau perwalian. Yang ketiga, asisten rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut juga termasuk dalam perlindungan UU ini. Yang keenam, hak-hak korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas yang pertama, perlindungan hukum dan fisik. Selanjutnya, layanan medis, psikologis, dan hukum. Yang ketiga, informasi mengenai hak-haknya. Yang keempat, pendampingan selama proses hukum. Selain itu, siapapun mengenai adanya KDRT wajib melapor kepada aparat hukum. Selanjutnya, peran negara dan penegak hukum. Rancangan undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara, yaitu menyediakan layanan perlindungan terpadu seperti rumah aman, konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Yang kedua, menangani laporan dengan cepat, adil, tanpa diskriminasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan pendidikan publik tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang ke-8, ada sanksi pidana. Berikut ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku. Yang pertama, kekerasan fisik, hukuman penjara 5 tahun dengan denda maksimal 100 juta. Yang kedua, kekerasan psikis, penjara hingga 3 tahun atau denda 75 juta. Yang ketiga, kekerasan seksual dengan ancaman penjara 9 tahun atau denda 200 juta. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, penjara 3 tahun atau denda 50 juta. Jika kekerasan dilakukan berulang atau menyebabkan luka berat atau kematian, maka hukumannya dapat diperberat sepertiga dari hukuman maksimal. Yang ke-9, upaya pemulihan korban. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pemulihan korban, antara lain yang pertama konseling dan psikoterapi, yang kedua rehabilitasi medis dan sosial, yang ketiga bantuan hukum dan perlindungan berkelanjutan. Seluruh layanan ini harus diberikan secara gratis tanpa diskriminasi. Rancangan undang-undang ini merupakan langkah konkret dan progresif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rancangan undang-undang ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen hukum, tetapi juga menjadi simbol komitmen bangsa Indonesia dalam melindungi martabat manusia, mencegah kekerasan, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Selama bertahun-tahun, kekerasan dalam rumah tangga lebih menjadi fenomena yang tersembunyi, seringkali dianggap sebagai masalah pribadi atau urusan internal keluarga. Banyak korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, atau karena tidak tahu kemana harus meminta pertolongan. Lebih dari itu, kultur patriarki atau norma sosial yang tidak adil kerap kali membuat korban tidak percaya atau bahkan disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. RUU ini hadir untuk mengubah semua itu. Ia menjadi fondasi hukum yang tegas dan berpihak kepada korban. Ia menegaskan bahwa rumah bukanlah tempat yang
membungkam suara, melainkan tempat untuk tumbuh, berkembang, dan merasa aman. Tidak ada satupun individu yang seharusnya merasa terancam di ruang yang seharusnya menjadi pelindung dari dunia luar. Setiap orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang budaya, memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut, tekanan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran. Melalui RUU ini, negara tidak hanya bertindak reaktif, tapi juga preventif dan transformatif. Ia mendorong penyediaan layanan terpadu bagi korban kekerasan, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan sementara, hingga rehabilitasi sosial. Negara juga mendorong pelibatan masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media massa dalam mengubah pola pikir dan membangun budaya anti kekerasan. RUU ini adalah bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin keadilan substansif bagi korban. Tidak lagi semata-mata menunggu pelapor, tetapi secara aktif menciptakan mekanisme yang berpihak, cepat, dan tanggap. Setiap laporan kekerasan harus ditindaklanjuti secara serius dan setiap korban berhak mendapat keadilan yang dihakimi. Lebih dari itu, RUU ini juga memberikan ruang bagi pelaku untuk dipulihkan melalui pendekatan keadilan restoratif yang bertanggung jawab. Selama tidak menafkahi hak-hak korban, ini adalah bagian dari filosofi hukum yang menyeluruh yang tidak hanya menghukum, tapi juga memperbaiki, mendidik, dan mencegah kekerasan berulang. Diharapkan lahirnya undang-undang ini, Indonesia akan menjadi negara yang lebih ramah terhadap korban, lebih tegas terhadap pelaku, dan lebih sadar terhadap pentingnya membangun relasi sosial yang sehat dan saling menghormati. Kita ingin membentuk masyarakat yang tidak lagi membiarkan kekerasan dalam rumah tangga tersembunyi di balik tembok, tetapi masyarakat yang berani mengatakan bahwa kekerasan sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Pada akhirnya, rancangan undang-undang ini adalah undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama, membela yang lemah, melindungi yang rentan, dan memperjuangkan kemanusiaan sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan bernegara. Karena ketika satu orang saja merasa tidak aman di rumahnya sendiri, maka itu adalah masalah kita bersama. Dan ketika kita berani mengambil sikap, maka kita sedang membangun Indonesia yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih beradab.